Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rati Pramusinta. Saya seorang okupasi terapis. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi tentang otot yang ada di tangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bahwa otot itu ada dua macam, ada otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga bahwa otot ekstrinsik itu adalah otot yang berasal dari lengan bawah atau siku yang mengontrol pergerakan tangan dan atau tangan, di mana otot ekstrinsik pada tangan ini berguna untuk apa? Untuk memposisikan pergelangan tangan saat jari-jari melakukan gerakan motorik halus. Kemudian yang kedua adalah otot intrinsik. Otot intrinsik pada tangan itu otot-otot kecil yang berasal dari pergelangan tangan dan tangan itu sendiri, di mana otot intrinsik ini mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Otot ini bertanggung jawab atas pergerakan motorik halus jari-jari selama beraktivitas. Saat kita mau menyetir motor, saat kita memegang gelas, saat kita menulis, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini kita akan membahas satu otot ekstrinsik dan satu otot intrinsik, di mana otot ekstrinsik yang akan kita bahas adalah satu otot ekstrinsik itu adalah otot ekstensor carpi ulnaris. Di mana letak ekstensor carpi ulnaris itu? Ekstensor carpi ulnaris terletak di lengan bawah. Di lengan bawah berfungsi pada pergerakan pergelangan tangan, di mana origonya itu ada di epicondylus lateralis humeri, kemudian insersionya di permukaan dorsal tulang pergelangan tangan yang kelima. Gerakan apa saja yang dihasilkan oleh ekstensor carpi ulnaris? Itu ada 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan dari ekstensi pergelangan tangan, kemudian gerakan aduktor pergelangan tangan atau adductor wrist, kemudian ekstensi elbow. Otot kedua yang kita akan pelajari adalah otot intrinsik. Salah satu contohnya adalah flexor digitorum minimi, di mana letak dari flexor digitorum minimi ini terletak di sendi metacarpophalangeal. Fungsinya apa? Fungsi dari otot intrinsik flexor digitorum minimi yaitu untuk menggerakkan gerakan fleksi dari digiti minimi. Berikutnya akan kita bahas cara kita melakukan gerakan dari ekstensor carpi ulnaris dan flexor digiti minimi pada klien. Serta kita akan melakukan beberapa pemeriksaan tangan yang berhubungan dengan kelainan pada tangan. Otot ekstrinsik dari ekstensor carpi ulnaris gerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan dari ekstensi wrist seperti ini. Kemudian gerakan kedua adalah adductor wrist. Adductor wrist bagus seperti ini. Di sini ekstensor carpi ulnaris berperan. Kemudian gerakan 3 adalah ekstensi elbow. Ekstensi elbow. Ekstensi elbow. Oke, bagus. Untuk gerakan ekstensi wrist dari otot ekstensor carpi ulnaris, kita
kita bisa melakukan palpasi di daerah sini. Di daerah sini. Kemudian kita bisa melakukan untuk mengetahui kekuatan ototnya, kita bisa melakukan tahanan dan diminta untuk melakukan ekstensi wrist seperti ini. Kemudian gerakan kedua adalah adductor wrist seperti ini. Jadi kita bisa melakukan palpasi di daerah dorsal di sini. Dan gerakan ketiga adalah ekstensi elbow. Nah, gerakan ketiga adalah ekstensi elbow. Yang kedua adalah otot intrisik. Salah satu contohnya adalah otot flexor digiti minimi. Jadi otot flexor digiti minimi itu letaknya di sendi metacarpophalangeal di sebelah sini. Di sebelah sini. Jadi untuk gerakannya nanti adalah flexor digiti minimi di arah sini. Coba digerakkan fleksi. Di sini kita bisa palpasi. Gerakkan. Di sini ada kontraksi dari flexor digiti minimi. Kita bisa memberikan sedikit tahanan. Kita akan melakukan pemeriksaan terstandar yang berhubungan dengan pemeriksaan tangan. Yang pertama yang dikenal dengan Tinel test, di mana Tinel test ini pemeriksaan pada nervus medianus dan caranya adalah seperti ini. Kita melakukan penekanan di pergelangan tangan, kemudian kita lakukan perkusi atau ketukan. Bisa juga kita melakukan perkusi atau ketukan di telunjuk sampai ke arah sini. Jika hasilnya nyeri atau kebas atau terasa kesetrum, itu berarti mengindikasikan CTS. Nyerinya di mana? Nyerinya itu di jari 1, 2, 3 dan separuh dari 4 ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita melakukan Tinel test dengan cara perkusi di pergelangan tangan atau bisa di telunjuk sampai ke arah bawah. Jika ada nyeri, kesemutan atau rasa kesetrum, itu mengindikasikan bahwa ada peradangan di nervus medianus. Pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya Valen test. Di mana Valen test ini pemeriksaannya juga pada nervus medianus sama dengan Tinel test dengan cara seperti ini. Silakan. Tahan selama kurang lebih 1 menit. Jika ada rasa kesetrum atau kebas atau kesemutan di jari 1, 2, 3 atau separuh dari 4 ini, berarti Valen testnya bernilai positif yang berindikasi bahwa adanya mengindikasikan CTS, berarti ada peradangan di nervus medianus. Pemeriksaan selanjutnya adalah Finkelstein test, di mana ini terjadi di nervus radialis. Gerakannya bisa menggenggam dengan ibu jari di bagian dalam, kemudian digenggam. Yang pertama kita bisa gerakan aktif dan gerakan pasif ya. Untuk gerakan pasifnya kita bisa gerakan seperti ini. Nah, jika
terasa nyeri di bagian radial, maka finger test-nya ini adalah positif. Nah, bisa juga untuk gerakan aktif. Jadi klien diminta untuk menggerakkan sendiri seperti ini. Gerakan aktif, gerakan, ditahan sebentar. Nah, jika fingerstand-nya positif, maka akan terasa nyeri di bagian radial, di bagian radialis. Nah, jika terasa nyeri, maka mengindikasikan bahwa klien tersebut menderita De Quervain syndrome. Demikianlah sedikit informasi mengenai otot ekstrinsik dan intrinsik, terutama otot ekstensor carpi ulnaris dan flexor jitor minimi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.